Haleluya. Ini yang kami percaya Tuhan. Selama tangan Tuhan ada dalam hidup kami, maka segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan atas kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami umat Tuhan dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai-bagai denominasi gereja bersatu hati menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami sadar betul hari-hari yang kami lalui akan terasa sulit kalau kami tidak turut campur tangankan Tuhan di dalamnya. Karena kami tahu bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Dari Tuhanlah datang pertolongan kami, dari Tuhanlah datang penghiburan kami. Betul dalam hidup kami masih ada pergumulan, betul dalam hidup kami masih ada masalah, betul dalam hidup kami masih ada doa-doa yang belum kami lihat realisasi atas hidup kami. Tapi ini yang kami percaya, di tengah-tengah badai Tuhan memberikan penghiburan bagi anak-anak-Mu. Di tengah-tengah pergumulan Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu kami cakap menanggung segala perkara dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan buat setiap kami. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini kami umat membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus ajar kami, tuntun kami dalam setiap kebenaran-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Lawat masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersyukur karena hari ini kita sedang ada dalam pembahasan sadar siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Iya kan? Kemarin kita udah belajar di poin yang pertama, sadar siapa kita. Kenapa kita perlu sadar? Karena hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari yang semakin jahat. Kita sudah tinggal di dunia. Alkitab mencatat bahwa dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Kita di dalam dunia. Kalau kita nggak kuat, maka kita akan tergerus. Kalau kita nggak kuat, maka kita akan terpengaruh. Akhirnya kita harus menguatkan diri kita. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Amin saudara. Nah, untuk kita kuat kita mesti ngerti siapa kita, bukan apa kata orang tentang saya. Karena kalau kita ngikutin apa kata orang tentang kita, kita stres saudara. Hari ini dia bilang, waduh kok kamu gemukan ya. Besok kita diet, besok ketemu lagi sama orang yang sama. Dia bilang, waduh kamu kok kurus ya. Kita makan banyak. Stres, kita ngikutin omongan orang. Iya kan? Berarti kita mesti punya pegangan. Saya hidup bukan apa kata orang tentang saya. Kemarin saya bilang bahwa gambar diri yang benar kita adalah bukan apa kata orang tentang saya. Karena manusia akan menilai kita apa yang dia lihat. Dia lihat kita nggak punya apa-apa, dia lihat kita kekurangan segala sesuatu, dia lihat kita nggak berpangkat tinggi, dia lihat kita pendidikan rendah, maka tidak ada penghargaan bagi kita. Itulah penilaian manusia. Tapi puji Tuhan, haleluya, Yesus tidak melihat rupa, Yesus melihat hati. Itu sebabnya saya tergerak untuk menyampaikan hal ini buat setiap kita selama seminggu ke depan. Selama 6 hari berturut-turut ini, Senin sampai dengan Sabtu, kita akan bahas siapa status kita, apa pemandangan Tuhan tentang siapa kita. Nah ini yang mesti kita pegang. Jadi kita nggak usah dengerin omongan orang, kamu tuh seperti ini orangnya, kamu tuh penilaian orang kan hanya apa lihat dari luar saudara. Tapi kalau kita mengerti apa perkataan Tuhan tentang saya, maka itu yang saya pegang. Dan kalau itu yang saya pegang, maka saya nggak ada yang namanya minder. Ngadapin siapa orang kita nggak bisa minder, nggak usah minder. Kenapa? Karena kita tahu siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Kemarin kita sudah belajar. Yang pertama, siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Kita adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah hamba Tuhan. Bukan hanya orang yang berstatus pendeta disebut hamba Tuhan, bukan hanya orang yang lulusan teologi yang disebut hamba Tuhan, karena seringkali jemaat Tuhan, umat Tuhan membuat klasifikasi ya kan, oh saya bukan hamba Tuhan, saya cuma jemaat. No, setiap kita yang ditebus oleh darah Yesus, kita adalah hamba Tuhan. Supaya kita ngerti dulu.
Jadi kalau kita hamba Tuhan, maka kita mesti tahu apa yang mesti saya buat sebagai hambanya di muka bumi ini. Jadi yang pertama kemarin kita sudah belajar bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan apa yang saya sharingkan, saya kembali sharekan di YouTube channel saya, saudara dikasih dalam Tuhan, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana, saudara bisa pelajari kembali di sana. Dan hari ini, yang kedua, sadar siapa kita. Siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yesus bilang begini, saudara. Kamu, siapa kamu? Saudara dan saya adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan lagi? Tidak ada lagi gunanya selain untuk dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga dapat menerangi semua orang dalam rumah itu. Lihat saudara, sebelum masuk ayat 16, Yesus bilang buat setiap kita, siapa kita? Kita adalah garam dunia. Siapa kita? Kita adalah terang dunia. Garam dan terang memiliki fungsi. Garam dan terang itu berguna bagi banyak orang. Garam dan terang memberikan dampak. Garam memberikan dampak untuk memiliki rasa di tengah-tengah kehambaran. Terang memiliki dampak untuk menerangi di tengah kegelapan. Kenapa Yesus katakan kita adalah terang dunia? Kita dikatakan garam dunia. Yesus mau kita di tengah-tengah dunia punya dampak. Yesus mau kita di tengah-tengah dunia berguna. Sama-sama bilang sama saya hidup harus berguna. Amin. Mungkin saudara bilang, tapi saya bisa apa pendeta? Loh, saudara ingat ya, ada orang yang dikasih 5 talenta, ada orang yang dikasih 2 talenta, ada orang yang dikasih 1 talenta. Kenapa Tuhan kasih 5-2-1? Kenapa nggak rata 5-5-5 atau 1-1-1? Karena yang pertama, Tuhan tahu kapasitas si 5, kapasitas si 2, kapasitas si 1. Tuhan tahu. Dan kenapa Tuhan percayakan itu? Karena Tuhan mau kita apa? Berguna. Bukan soal apa yang ada pada kita, tapi maukah kita memberdayakan, menggunakan apa yang dititipkan Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara pintar, pakai kepintaranmu untuk melayani Tuhan. Pakai kepintaranmu untuk melayani sesama. Saudara pengusaha, pakai usahamu untuk melayani sesama. Karena semua yang kita punya itu titipan, bos. Sama-sama bilang sama saya, titipan. Amin. Kita bukan owner, kita cuman manajer. Kita cuman pengelola, bukan pemilik. Sampai ketika suatu hari pemilik datang, dia bilang, hai pengelola, apa yang sudah engkau lakukan dengan apa yang aku titipkan kepadamu? Amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan bilang kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi garam. Jadi yang kedua, siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Apa maksudnya pendeta? Terang dan garam dunia harus berguna. Hidup kita harus bermanfaat bagi orang di sekeliling kita, justru bukan jadi batu sandungan. Karena di ayat 16 dari pembacaan kita tadi, di dalam Matius 5 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan apa? Semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan kita jadi garam dunia, tujuan kita jadi terang dunia satu, untuk memuliakan Bapa di sorga.
Engkau berbuat baik, engkau tolong orang, engkau bantu orang, satu yang dicari untuk memuliakan Bapamu di sorga. Kalau orang memujimu, itu bonus. Sama-sama bilang sama saya, itu bonus. Bukan itu yang kita kejar. Kalau engkau sudah mengejar akan pujian manusia, engkau sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena sejatinya yang Tuhan mau, hendaklah perbuatanmu yang baik dilihat orang supaya Bapa dipermuliakan, bukan kita yang dipermuliakan. Amin. Nah, akhirnya kita mengerti. Kalau Alkitab katakan saya adalah terang dunia, kalau Alkitab katakan saya adalah garam dunia, berarti saya harus berdampak, berarti saya harus berguna. Masalahnya hari-hari ini sudah banyak anak-anak Tuhan yang lupa dia adalah terang, dia adalah garam. Sehingga akhirnya dia sudah mulai berbaur dengan dunia. Yesus bilang, kalau garam itu sudah tidak lagi ada rasa, maka tempatnya hanya di bawah, diinjak orang. Kenapa? Karena udah gak ada fungsi, saudara. Ya, lampu kalau sudah redup, maka kita akan ganti bola lampunya. Bohlamnya kita ganti dengan ganti yang baru. Kenapa? Karena buat apa ada lampu tapi gak bisa menerangi? Saudara taruh garam di dapur. Ketika saudara masak sesuatu, saudara pakai garam. Tapi kalau garam itu udah nggak ada rasa, sama aja kayak saudara taburin pasir dalam makanan saudara. Sampai sini ngerti ya? Baik lampu maupun garam, baik terang maupun garam, kalau dia udah nggak berguna sebagaimana mestinya, untuk apa lagi dipakai? Loh iya dong, lampu buat fungsi kita pakai lampu apa? Untuk menerangi kan. Tetapi kalau lampu itu udah biarpet, kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati, untuk apa kita pakai? Itu hanya kepake di pap-pap malam gitu kan, biarpet. Tapi buat apa? Kita nggak bisa baca karena percuma ada lampu, tapi kita nggak bisa menerangi kita. Demikian pula garam. Buat apa ada garam tapi nggak ada rasa? Itu bukan garam, pasir, bos. Jadi yang Yesus sedang mau ajarkan hari ini, bahwa kalau dikatakan kita adalah garam, kita adalah terang, milikilah kebergunaan, jadilah berfungsi, jadilah berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Karena kalau nggak berguna lagi, saudara tahu tempatnya di mana kalau nggak berguna, saudara. Saya kasih lihat ayatnya ya. Di dalam Matius 25 ayat 30. Tadi saya sempat singgung bagaimana kita diberikan kepercayaan untuk membuat hidup kita jadi berguna buat orang lain. Itu yang disebut talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. 5 dilakukan, digunakan, akhirnya berdampak, akhirnya jadi dilipat gandakan oleh Tuhan jadi 10. 2 pun demikian jadi 4. Tapi yang 1, dia gak buat apa-apa dengan yang 1. Saudara tahu apa yang dikatakan Yesus kepada yang 1 ini? Lihat ayatnya dalam 25 ayat 30. Matius 25 ayat 30. Yesus bilang begini, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Dimuntahin, saudara, dibuang. Kenapa? Useless, gak berguna. Saudara, saya kasih tahu ya, apapun talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup, pakai itu untuk menolong orang. Engkau punya tenaga, engkau punya kekuatan, pakai itu untuk bantu orang. Engkau punya waktu yang banyak, waktu yang lebih daripada orang-orang lain, bantu orang lain dengan waktumu. Apapun bisa kok kita pakai. Sekarang bukan soal apa yang ada pada kita, tapi kita mau nggak.
Mau nggak kita berfungsi buat orang-orang di sekeliling kita? Mau nggak kita berguna buat orang-orang di sekeliling kita? Atau jangan-jangan kita sedang fokus kepada diri kita sendiri? Akhirnya timbul satu penyakit akhir zaman namanya me, myself, and I. Aku, dan aku. Orang yang menerima satu talenta ini seperti itu. Tidak dikembangkan, dia tidak buat apa-apa sampai nanti datang si penitip talenta itu, nggak ada yang dikembangkan. Maka dia bilang, lempar orang yang tidak berguna ini. Saya berdoa supaya setiap umat Tuhan yang setiap pagi mengikuti ibadah doa pagi memiliki kebergunaan, memiliki fungsi, memiliki dampak buat orang-orang di sekeliling kita. Istri-istri, suami-suami, orang tua, anak-anak, mertua, menantu jadi berguna. Minimal buat orang-orang di sekelilingmu dulu. Minimal buat orang-orang di sekelilingmu aja dulu. Gak usah bilang, oh saya mau berguna buat orang-orang yang di luar. Nanti dulu, di rumah kita aja dulu. Yerusalem kita. Kita latihan. Kalau di rumah-rumah kita, di rumah kita sendiri, keluarga kita sudah bisa jadi berkat, baru kita pergi keluar. Ya, jadi ingat saudara, hari ini di poin kedua, siapa kita di pemandangan mata Tuhan? Kita adalah garam dunia. Kita adalah terang dunia. Ingat ketika Tuhan mengutus kita, ditaruhnya kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kasih 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Bukan soal berapa banyak talenta kita, tapi apakah kita mau pakai itu, kita mau kembangkan, kita mau gunakan talenta itu. Coba saudara gali deh, pasti ada 1 engkau temukan, minimal 1. Pakai itu, gunakan itu, sehingga kita tidak jadi orang-orang yang hanya mengasihani diri kita sendiri, mengasihani tapi saya nggak bisa, pendeta saya itu udah yang jadi kayak yang paling teraniaya gitu hidupnya saudara. Ayo garam-garam dunia, terang-terang dunia, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Buat hidup orang lain itu jadi berasa, bermakna. Buat hidup orang lain itu jadi kuat. Buat hidup orang lain itu jadi bersemangat. Minimal dari kita. Minimal dari kita. Nah kalau kita sadar saya ini garam dunia, maka kita mesti kerjakan apa yang saya bisa kerjakan gitu loh. Ada banyak orang lupa akan utusan ini. Ini yang Yesus bilang, saya terang, saya garam. Saya harus memberikan dampak. Ingat ya, sama bilang sama saya, hidup itu harus berguna. Apapun yang kau bisa buat. Ini waktunya bukan saatnya kita fokus kepada diri kita sendiri lagi. Sudah terlalu banyak Tuhan tolong kita. Sudah terlalu banyak Tuhan bela kita. Sekarang waktunya saya keluar untuk jadi berkat. Oh tapi pendeta, pandemik ini kita nggak bisa kemana-mana. Saudara punya handphone, saudara punya gadget. Makanya dari awal dalam perenungan ini saya bilang, bagikan apa yang kau bisa bagikan. Jangan cuma berita-berita tentang COVID, ketakutan yang kau sebarkan. Berita firman Tuhan, berita kabar baik, berita pengharapan, berita sukacita. Masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Bagikan itu. Orang mau terima, orang nggak mau terima itu urusan ke belakang. Yang penting firman Tuhan kau sampaikan di sosial media. Minimal dari kita. Kalau engkau bisa buat lebih, lakukan. Apa yang kau bisa buat? Tuhan lihat hati. Galatia 6 ayat 2 dan 3. Apa yang dikatakan Rasul Paulus pada jemaat Galatia di sana? Bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perhatikan ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi hidup yang berguna itu orang lain bisa rasakan. Itu orang lain bisa rasakan. Ingat, Yesus memilih kita untuk pergi menghasilkan buah.
Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu untuk membuat kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau kita menghasilkan buah. Tuhan mau kita memenangkan jiwa. Tuhan mau kita ada dampak. Jadi hari ini kita belajar bahwa hidup itu harus berguna. Kenapa hidup itu harus berguna? Karena hidup itu sementara. Kalau kita mau jujur, hari-hari ini banyak sekali orang dipanggil Tuhan. Kita lihat di sosial media kita, ada omnya, ada tantenya, ada suaminya, ada anaknya, ada istrinya yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Hal ini harusnya membuat kita sadar, Tuhan, hidup ini hanya sementara. Biar dalam kesementaraan hidup ini saya bisa berguna, sehingga ketika Tuhan panggil saya pulang dan orang melihat batu nisan saya, maka orang berkata orang ini berguna pada saat dia hidup. Orang ini sudah menjadi berkat pada saat dia sudah hidup, pada saat dia hidup. Dan itulah yang diingat orang. Makanya selalu saya bilang, selama kita masih hidup, selama kita diberikan kesempatan hidup, jadi bergunalah buat orang lain. Engkau bisa buat apa aja kok. Bisa buat, karena pada dasarnya ini bukan soal bisa atau nggak bisa, mampu atau nggak mampu, no, mau atau nggak mau. Karena kalau kita bilang mau, kalau kita nggak memiliki, pasti Tuhan akan sediakan. Tuhan kasih kemampuan. Yang penting kita mau. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita berguna. Tuhan mau setiap kita jadi garam, jadi memiliki rasa, jadi terang, memiliki fungsi, berfungsi dan berasa dalam kehidupan banyak orang. Karena hidup ini bukan soal hubungan kita, bukan hanya soal hubungan kita dengan Tuhan. Itu penting. Tapi hidup ini juga hubungan kita dengan sesama. Makanya salib melambangkan hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan antara kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu harus balance, bos. Jangan sama kayak menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, tapi hubunganmu dengan sesama hancur. Engkau hanya hidup mementingkan dirimu sendiri. Coba lihat apa yang dikatakan Yesus ketika salah satu ada orang yang menanyakan tentang hukum yang terutama dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40 bilang begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ayat 39. "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu," saudara perhatikan, "ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi jelas. Kalau kita bilang hubungan saya, yang penting hubungan saya sama Tuhan, nanti orang tolong orang, nanti lah, yang penting hubungan saya sama Tuhan intim, hubungan kita dengan Tuhan harusnya merepresentasikan hubungan kita dengan sesama. Jelas. Kalau engkau bilang hubunganmu dengan Tuhan baik, harusnya hubunganmu dengan sesama lurus. Jangan sebaliknya bilang, wah hubungan saya dengan Tuhan berapi-api, bersemangat luar biasa, tapi hubungan kita dengan sesama ngomongin orang, ngejatuhin orang, fitnah orang, ngancurin hidup orang, merugikan hidup orang. Dipertanyakan, Tuhan mana yang kita sembah? Iya kan? Yesus sudah ngajarin dua hukum. Hukum yang pertama kita dengan sesama, dengan Tuhan. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, Yesus bilang hubungan kita dengan sesama. Yesus menerapkan hal itu.
Berarti yang Tuhan mau bukan cuma sekedar kita diselamatkan oleh Dia, tapi kita juga diberikan mandat untuk ayo jadi berkat buat orang lain. Karena engkau terlebih dahulu menerima berkat. Karena tujuannya tadi, yang pertama tadi saudara, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kalau kita nggak pernah tolong orang, kita nggak pernah bantu orang, kita nggak pernah berkomunikasi sama orang, bagaimana orang-orang di luar bisa mengatakan Tuhan yang kita sembah dan memuliakan Bapa di sorga? Nggak bisa. Mereka melihat Yesus dari hidup kita. Mereka melihat Yesus dari keseharian kita. Karena itu ingatlah, di poin yang kedua ini, dalam pembahasan siapa kita di pemandangan mata Tuhan, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Maksudnya apa pendeta? Kita harus memiliki hidup yang berdampak. Karena garam kalau sudah kehilangan rasa asin, dia akan menjadi sama seperti pasir. Demikian pula terang, kalau sudah tidak bisa menerangi, dia sebenarnya bukan terang. Dia sedang redup, dia sedang gelap, sudah tidak lagi ada fungsinya. Dan orang yang sudah gak berfungsi, orang yang sudah gak berguna, Yesus bilang apa? Lemparkan dia dalam kegelapan, di mana terdapat kertak dan ratap gigi di sana. Nah, jadi saya pelajari begini saudara, karena kita adalah terang dan garam dunia, maka yang pertama, jadilah berguna buat orang lain. Dari awal sampai dengan sekarang saya ulang-ulang, jadilah berguna buat orang lain. Jadilah berfungsi buat orang lain. Supaya orang melihat engkau dan memuliakan Bapa di surga. Itu aja tujuannya kok. Jadi badan kita, kehadiran kita memuliakan Bapa di surga. Dan banyak orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Kalaupun ada orang membalas perbuatan baikmu, ada orang memuji perbuatan baikmu, itu bonus bos. Jangan lu kejar itu. Jangan lu kejar, karena engkau sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Ada orang balas-balas, bos, oke. Kalau dia nggak balas juga nggak apa-apa. Dia memuji perbuatanmu baik, bonus. Kalau dia nggak puji nggak apa-apa. Pujian cuma buat Tuhan. Karena tujuannya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Yang kedua, karena kita adalah terang dan garam dunia, maka jangan sampai terang kita padam dan garam kita hambar. Iya kan? Kalau terang sampai padam dan garam sampai hambar, maka useless, nggak berguna. Ada tapi nggak ada fungsi. Ada tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Barangnya ada, bentuknya ada, fisiknya ada, tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Gelas ini saya isi air. Kalau ada airnya berarti berguna buat saya untuk saya minum. Tapi kalau gelas ini kosong, maka dia nggak ada gunanya. Buat apa? Nggak bisa diminum. Untungnya ada air. Dan pas saya lagi aus, saya minumlah. Tapi kalau nggak ada air, saya angkat. Angin saudara, bukannya enak, enak. Kenapa? Masuk angin. Itulah kalau ada fisiknya, tapi kalau nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya, akan nggak berguna. Sama hidup kita juga begitu. Kita dikatakan Yesus terang, kita dikatakan Yesus garam. Kalau terang itu udah redup, kalau garam itu sudah hambar, apalagi fungsinya? Berarti nggak berguna. Kebergunaan kita buat orang lain loh saudara, supaya orang-orang yang kita bantu, kita tolong itu memuliakan Tuhan. Tujuannya itu. Amin. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lihat, ada banyak anak-anak Tuhan sudah lupa fungsi, akhirnya berbaur. Berbaur kalau tetap ada pada fungsinya, good. Dia berbaur tapi jadi terang. Dia berbaur tapi membawa rasa.
Tapi kalau dia berbaur lalu dia lupa akan status sebagai anak-anak terang dan anak-anak terang dan anak-anak garam dunia, maka dia sama dengan dunia ini. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya, saudara. Akhirnya dia lupa apa status saya. Status saya harus menjadi terang. Status saya harus memberi rasa di tengah-tengah dunia ini. Berbaur bagus, sehingga engkau berdampak. Tapi kalau berbaur tapi menjadi sama, ini yang Tuhan tegur. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Lihat saudara, yang Tuhan mau, betul kita berbaur, tapi jangan sampai kita jadi sama. Kita lupa status kita, siapa kita. Ini yang saya bilang, kenapa dalam seminggu ini kita mesti sadar siapa kita. Berarti ada 6 bahasan nanti sampai ke depan. Yang pertama kita udah bahas. Yang pertama, saya hamba Tuhan yang ditempatkan di muka bumi ini. Kita mesti ngerti kalau hamba, maka kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, hari ini kita belajar siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Apa utusan kita di muka bumi ini. Jadi terang, jadi garam. Berbaur bagus tapi tetap berfungsi. Berbaur bagus tapi tetap berguna, supaya pada akhirnya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah terang dan garam dunia, maka yang pertama jadilah berguna bagi orang lain. Yang kedua, karena kita adalah terang dan garam dunia, jangan sampai terang kita padam dan garam kita hambar. Kapan terang kita pudar atau padam dan garam kita hambar? Ketika kita menjadi sama dengan dunia ini. Kita ditempatkan di dunia tapi jangan jadi sama. Kita boleh berbaur tapi tetap ingat status kita. Kita hamba Tuhan, kita terang dunia, kita garam dunia. Make a difference. Buat perbedaan. Karena engkau berbeda. Engkau anak-anak terang. Engkau anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita adalah terang dan garam dunia, maka kita mesti ingat bahwa Tuhan mengutus kita di dunia yang semakin hari semakin jahat. Mengutus kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Dunia semakin tinggal dalam kegelapan. Makanya Alkitab jelas katakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi Tuhan tempatkan kita di dunia. Berarti ada maksud. Berarti ada maksud. Dan kita diutus di dunia untuk apa? Untuk menerangi. Kita diutus di dunia untuk berfungsi, untuk berdampak, untuk di dunia ini boleh menjadi berkat buat orang lain. Ini kuncinya. Kalau kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita masuk dalam tipu daya iblis sampai akhirnya kita lupa bahwa kita ada untuk berguna buat orang lain. Kita ada untuk berfungsi bagi orang lain. Karena bagian kita Tuhan yang pelihara. Bagian kita Tuhan yang bela, bagian kita Tuhan yang tolong, bagian kita Tuhan yang hibur. Lalu bagian kita apa? Kita akan menguatkan orang lain. Kita akan menolong orang lain. Kita akan menghibur orang lain. Karena kita terlebih dahulu ditolong, kita terlebih dahulu dibela, kita terlebih dahulu dihibur oleh Tuhan. Dan Tuhan mau bagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Sehingga engkau sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, engkau sudah menjadi berkat buat orang-orang lain. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Karena kami tahu hidup kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kami sudah dibeli. Dan pagi hari ini secara khusus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Betul, status kami di pemandangan mata Tuhan, kami adalah garam dunia. Kami adalah terang dunia. Dengan kata lain, Tuhan mau kami bermanfaat, kami berguna, kami berfungsi bagi di dunia ini. Untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Sehingga akhirnya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Hamba berdoa ya Bapa.
Jika ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini sudah mulai tawar hati, jika ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini sedang kehilangan fungsi dan sedang kehilangan kebergunaannya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan ingatkan kembali, Tuhan teguhkan kembali. Kami tahu dan kami sadar ketika Tuhan mengutus kami sebagai terang, sebagai garam, berarti Tuhan telah mempersiapkan kami terlebih dahulu, sehingga kami dapat memberikan apa yang bisa kami buat bagi orang-orang di sekeliling kami, sehingga pada akhirnya banyak orang memuliakan Bapa di sorga karena perbuatan kami. Sebab untuk itulah kami ada, untuk itulah kami dipanggil. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tersesat di dunia ini. Kami lupa dan kami tidak menyadari bahwa kami adalah terang dunia yang harus menerangi orang-orang di tengah kegelapan. Sehingga kami lupa bahwa kami adalah garam dunia yang harus memberikan rasa di tengah-tengah kehambaran dunia ini, sehingga akhirnya kami menjadi serupa dengan dunia ini. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan, Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami, ingatkan kami siapa kami di pemandangan mata Tuhan. Sadarkan kami Roh Kudus bahwa kami adalah terang dunia, bahwa kami adalah garam dunia. Kami tidak mau kehilangan apa yang bisa kami buat, bisa kami lakukan, bisa kami kerjakan buat orang-orang di sekeliling kami. Karena kami tahu ketika kami kehilangan guna kami, ketika kami kehilangan fungsi kami, kami hanya akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang terdapat ratap dan ketak gigi dalam sana. Karena yang Tuhan mau kami berguna, yang Tuhan mau kami berfungsi, yang Tuhan mau kami memberi dampak. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terus menjadi berkat. Mereka menjadi orang-orang yang bisa berguna, bermanfaat, berfungsi buat orang-orang sekeliling mereka. Hamba berdoa buat suami-suami, agar mereka berfungsi sebagai seorang imam, mengerjakan apa yang dititipkan Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa buat istri-istri, agar mereka berfungsi sebagai seorang penolong di tengah-tengah rumah tangga mereka. Mereka mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak, orang-orang muda, agar mereka belajar untuk menghormati, mentaati dengar-dengaran terhadap orang tua. Hamba berdoa buat orang tua, agar mereka mengerjakan apa yang baik buat anak-anak mereka, buat setiap mereka yang dititipkan oleh Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa, menyerahkan setiap pergumulan umat Tuhan satu persatu. Kami percaya pergumulan kami milik Tuhan. Kami percaya pergumulan kami, masalah kami sudah kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya bagian kami adalah lakukan kebenaran firman Tuhan, tapi bagian Tuhan yang menolong kami. Kami tidak hanya mau fokus kepada masalah kami Tuhan, karena ketika kami hanya fokus kepada masalah kami lupa untuk menjadi berkat buat orang lain. Ketika kami hanya fokus kepada penderitaan kami, maka kami lupa bahwa kami harus berguna buat orang lain. Kami harus menolong orang lain. Tapi hari ini kami mengerti, ketika kami menyerahkan masalah kami kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan pergumulan kami kepada Tuhan, karena kami mengerti masalah, pergumulan, tantangan hidup kami bawa kepada Tuhan, karena kami mengerti bagian kami adalah menolong orang lain, menjadi berkat buat orang lain, sehingga kami tidak lagi mementingkan diri kami sendiri, karena bagian kami Tuhan yang bela. Tapi bagian orang lain, kami menolong setiap mereka, biar akhirnya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak hanya sibuk terhadap masalah kami pribadi, karena kami tahu Tuhan sudah tolong kami kok. Tuhan sudah selesaikan masalah kami, Tuhan sudah selesaikan pergumulan kami. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga akhir setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan yang setiap hari hamba bawa dalam altar kudus-Mu ya Tuhan, Engkau yang berperkara Allah. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka, pasangan mereka, suami istri mereka yang telah pergi meninggalkan mereka. Ada yang berdoa buat keutuhan rumah tangga mereka hari-hari ini. Ada yang berdoa buat kesehatan mereka. Ada yang berdoa buat pemulihan mereka daripada COVID ya Tuhan, kesembuhan mereka daripada COVID. Ada yang berdoa buat perekonomian mereka. Ada yang berdoa buat mereka melunasi setiap utang piutang mereka. Ada yang berdoa buat anak-anak mereka, cucu mereka, orang tua mereka. Ada yang berdoa buat mereka mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi. Ada yang berdoa agar Tuhan tolong mereka memberkati usaha, pekerjaan, dagang, bisnis mereka di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Ada yang berdoa juga ya Tuhan agar mereka mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan,
yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Ada yang berdoa juga ya Tuhan agar dalam rumah tangga mereka dipercayakan anak-anak, keturunan-keturunan daripada Tuhan. Ada yang berdoa juga agar mereka mengalami pertobatan, mengalami kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, yang kami bawa kepada Tuhan. Setiap pergumulan, setiap masalah yang kami bawa dan setiap hari kami doakan, kami percaya Tuhan menjawabnya dari surganya yang kudus. Karena kami mengerti, kami pegang janji firman Tuhan, apapun juga yang kami doakan dan kami minta, Yesus katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami percaya kami sudah menerimanya apa yang kami doakan. Namun bagian kami mau kerjakan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam. Tidak lagi fokus kepada diri kami sendiri, tidak lagi mengasihani diri kami sendiri. Kami tidak mau masuk dalam perangkap iblis sampai kami lupa bahwa hidup kami harus berguna. Sampai ketika Tuhan percayakan kami masih tetap hidup, maka kami harus memberi buah. Sehingga ketika Tuhan panggil kami sudah menghasilkan buah. Ketika Tuhan panggil kami sudah hidup berguna. Karena hidup kami adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan doa dari anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bela, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba percaya doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Hamba percaya Tuhan menjawab doa-doa kami anak-anak-Mu pagi hari ini jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Hamba percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Allah. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Masa-masa yang pandemik atas bangsa kami boleh berlalu dalam anugerah dan belas kasihan Tuhan. Bahkan masa-masa PPKM darurat yang diadakan, Tuhan tolong agar manusia-manusia yang ada di bangsa kami sadar. Manusia-manusia di bangsa kami boleh dengar-dengaran terhadap pemerintah yang ada. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan, boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, hamba berdoa kami bersama-sama mengucapkan berkat, memberkati Bapak Presiden, memberkati Wakil Presiden, memberkati jajaran menteri yang ada, memberkati Ketua BNPB, Ketua BNPT, memberkati BIN, KPK, memberkati Bapak Panglima TNI, memberkati Bapak Kapolri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, dalam mereka menjaga agar bangsa ini tetap maju. Dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, Tuhan tolong, sehingga pada akhirnya bangsa ini boleh bangkit daripada pandemik. Bangsa ini boleh ditolong Tuhan, bangsa ini boleh dibela Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat mereka secara khusus di masa-masa pandemik ini sebagai garda terdepan, para dokter, para suster. Ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar perlindungan Tuhan memagari, membentengi mereka. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang yang merancangkan kejahatan, kejatuhan atas bangsa kami. Setiap mereka yang mencoba menyebarkan roh perpecahan atas bangsa kami, kami doakan dalam nama Yesus agar mereka bertobat. Tuhan, jamah mereka, orang-orang sehingga mereka berjamah Tuhan. Siapapun mereka, Tuhan sanggup menjamah mereka, sehingga mereka sadar mereka dipulihkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak mengambil keuntungan di tengah-tengah mayat bergelimpangan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kami berdoa sehingga setiap mereka yang terpapar COVID dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bahkan mereka punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membuat iman mereka bertumbuh. Kami berdoa sehingga angka yang terpapar turun dalam nama Yesus. Bahkan angka yang tercatat sebagai kesembuhan banyak meningkat, bertambah-tambah dalam nama Yesus. Dan bahkan angka kematian tidak lagi berjalan, angka kematian tidak lagi bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan hal-hal baik terjadi atas bangsa Indonesia, hal-hal dahsyat terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan, hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik, sebab kami tahu Tuhanlah yang memberkati kami, dan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan.
Kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan, dan saya percaya tergenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita menerima apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Karena itu lakukan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu ya Tuhan. Turunlah berkat kasih karunia Tuhan atas hidup mereka. Mereka diberkati dengan kesehatan, rumah tangga mereka diberkati, suami istri diberkati, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan semakin Tuhan percayakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, maju dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan berperkara, Tuhan bertindak. Dan ingatlah, kita harus hidup berguna, kita harus hidup bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, shalom.